Sering nggak sih kepikiran kenapa ya suplemen herbal itu rasanya kok nendang banget dibanding teh yang kita seduh sendiri di rumah? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia ilmiah di baliknya. Kita bakal jalan-jalan dari dapur rumahan sampai ke lab canggih. Ini nih, pertanyaan dasarnya. Kenapa sih saya nggak bisa nyeduh akar kunyit kayak ini teh hijau aja? Simpel kan pertanyaannya? Tapi jawabannya, wah itu yang bakal membawa kita ke sebuah perjalanan seru dari dapur ke laboratorium. Jawabannya tuh bukan sekedar soal tradisi atau resep nenek moyang loh. Ini murni sains. Tepatnya termodinamika dan mekanika seluler. Keren kan istilahnya? Intinya, kita akan lihat gimana panas dan struktur sel tanaman itu jadi kunci buat nentuin seberapa banyak harta karun yang bisa kita ambil dari tanaman itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, wujud fisik tanamannya. Karena gini, nggak semua bagian tanaman itu sama. Ada yang keras, ada yang lembek. Nah, perbedaan ini penting banget, karena inilah yang menentukan cara terbaik untuk membuka khasiat di dalamnya. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya jelas banget. Untuk bagian yang keras, kayak akar atau kulit kayu, kita butuh panas tinggi, direbus lama-lama. Metodenya disebut dekokta. Tujuannya, buat dobrak dinding selnya yang super kaku. Sebaliknya, buat bagian yang lembut kayak daun atau bunga, wah, jangan coba-coba direbus, bisa rusak semua. Makanya kita pakai metode infusa atau seduh pakai air panas yang suhunya pas. Salah metode sedikit aja, udah deh, semua khasiatnya bisa hilang gitu aja. Lignin ini, coba dibayangin, kayak besi beton di dalam tiang cor-coran. Keras banget kan? Nah, untuk nembus pertahanan sekuat itu, molekul air butuh tenaga super. Tenaga itu datang dari mana? Ya dari panas mendidih yang terus-menerus. Panas inilah yang kasih energi buat mendobrak si dinding sel dan akhirnya menyedot keluar senyawa aktif yang kita cari-cari. Nah, ini nih akibatnya kalau kita salah kaprah. Coba bayangin, Anda mau bikin teh chamomile biar rileks, tapi malah Anda rebus kayak lagi bikin wedang jahe. Apa yang terjadi? Semua minyak esensialnya yang bikin tenang itu, nguap semua ke udara. Akhirnya yang Anda minum cuma air panas wangi doang. Manfaatnya? Tipis banget. Oke, sekarang kita pindah arena ya. Dari dapur rumahan, kita loncat ke laboratorium. Apa sih yang bedain panci di dapur kita sama reaktor canggih di lab? Jawabannya satu kata, presisi. Kalau di dapur, andalan kita kan cuma satu, air. Masalahnya, air itu punya tegangan permukaan, jadi dia agak susah nembus partikel herbal yang kadang berminyak. Belum lagi kita masaknya pakai perasaan, suhunya naik turun, waktunya dikira-kira. Hasil akhirnya, banyak banget senyawa aktif yang sebenarnya berharga, malah cuma jadi ampas dan kebuang. Beda banget sama di lab. Di sana, permainannya jauh lebih canggih. Pertama, mereka pakai pelarut selektif. Bisa campuran air sama etanol misalnya, buat nargetin senyawa tertentu secara spesifik. Terus ada maserasi kinetik, atau gampangnya, diaduk terus-menerus biar si pelarut kerjanya maksimal. Dan yang paling keren, evaporasi vakum. Ini proses buat memekatkan ekstraknya dengan cara ngilangin pelarut di suhu rendah, jadi bahan aktifnya nggak rusak kena panas. Nah, ini baru namanya sains beraksi. Terus gimana cara kita ngukur bedanya secara pasti? Bukan cuma kayaknya lebih manjur gitu. Nah, di dunia lab, kekuatan itu bukan perasaan, tapi angka. Angka yang bisa diukur. Yuk, kita kenalan sama istilah kuncinya, rendemen. Rendemen itu gampangnya gini. Dari sekilo bahan mentah, berapa persen sih zat aktif yang berhasil kita panen, itulah rendemen. Jadi makin tinggi angkanya, ya makin jago dan efisien proses ekstraksinya. Dan, lihat deh perbedaannya di sini. Jomplang banget. Seduhan di rumah itu paling-paling cuma dapat rendemen 5%. Sementara proses industri yang serba terkontrol bisa dapat 15%, bahkan lebih. Itu artinya 3 kali lipat lebih efisien. 3 kali lipat! Nah ini artinya buat kita-kita. Biar dapat khasiat yang setara dengan 1 kapsul ekstrak dari lab, kita mungkin harus minum 3 cangkir penuh teh buatan sendiri. Jadi ini bukan lagi soal selera atau kebiasaan, tapi soal seberapa efektif dosis yang masuk ke tubuh kita. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah pergeseran besar ya, dari yang tadinya seni meramu tradisional, sekarang jadi ilmu pengetahuan yang presisi. Ini kayak perkawinan antara kekayaan alam dengan kecanggihan teknologi. Dan presisi ini tuh sampai ke detail-detail kecil yang mungkin nggak pernah kita pikirin di rumah. Contohnya, tingkat kehalusan bubuknya. Makin halus, makin luas permukaannya, jadi makin gampang diekstrak. Terus, rasio antara bahan sama pelarutnya juga dihitung pas. Biasanya 1:10. Biar si pelarut nggak kencang duluan sebelum semua zat aktifnya terambil. Detail kecil, tapi efeknya besar. Dan inilah inti perbedaannya.
Kita bergeser dari sekedar ramuan tradisional yang sifatnya mendukung kesehatan menjadi sebuah produk fitofarmaka. Produk yang dirancang untuk ngasih efek terapi yang spesifik, konsisten, dan bisa diukur. Bedanya itu kayak dari semu gamanjuria menjadi ini dosisnya, terbukti secara ilmiah. Pada akhirnya kesimpulannya kuat banget. Potensi tanaman herbal itu emang luar biasa, tapi seringkali potensi itu terkunci rapat di dalam sel-selnya. Jadi efektivitasnya itu bukan cuma soal tanamannya apa, tapi soal seberapa canggih kunci ilmiah yang kita punya buat membuka gembok itu. Ini bikin kita jadi mikir ya, kan? Dengan menggabungkan ilmu tanaman dan rekayasa kimia, kita ini sebenarnya baru di awal perjalanan buat membuka semua potensi alam. Kira-kira rahasia alam apa lagi ya yang masih nunggu kunci ilmiah yang pas buat membukanya? Dan gimana penemuan-penemuan itu bakal mengubah cara kita memandang kesehatan di masa depan?